Aku adalah Allah di gunung dan juga di lembah, demikian firman Tuhan. Saat kita berada di puncak gunung, kita dapat menikmati pemandangan yang luas dan indah, tapi dari lembah pemandangan lebih terbatas. Puncak gunung adalah simbolisasi hidup lega tanpa masalah, sedangkan lembah adalah saat kita berada di posisi terendah yang berkubang dengan persoalan. Aku tidak tahu lembah apa yang sedang Anda tinggali, mungkin lembah keuangan, lembah pekerjaan atau bisnis yang terpuruk dan merugi, lembah hubungan suami istri, hubungan dengan pacar, hubungan antar anak dan orang tua, hubungan dengan sahabat yang sedang berada dalam kondisi tidak harmonis, lembah kecanduan, kesepian, masalah bertubi-tubi, lembah sakit penyakit yang merenggut harapan, lembah air mata karena ditinggal orang terkasih atau karena dikhianati. Apapun lembahmu, kata Tuhan, aku ada di sana bersamamu. Tuhan adalah Allah di puncak gunung dan juga di lembah. Puncak gunung selalu berpasangan dengan lembah. Bila kita mendaki sampai puncak sebuah gunung dan ingin mendaki gunung yang lebih tinggi, maka kita harus turun ke lembah terlebih dahulu, kemudian mendaki lagi ke gunung yang lebih tinggi. Lembah itu ada bukan untuk menahanmu di sana, tapi untuk membawamu ke gunung yang lebih tinggi, untuk mengangkatmu ke level yang lebih tinggi, untuk mempromosikanmu ke karir yang lebih baik. Lembah adalah bagian dari kehidupan normal. Lembah itu ada dalam setiap orang. Kita tidak mungkin menghindarinya. Kita harus melewatinya. Aku tidak tahu di fase mana kamu berada saat ini, apakah awal masuk lembah atau di pertengahan. Janganlah tinggal menetap di sana. Bergeraklah untuk keluar dari lembah itu. Mungkin kita tidak bisa merasakan hadirat Tuhan saat kita di lembah, karena lembahnya terlalu kelam dan brutal. Tapi percayalah, Dia ada di sana dan sedang mengulurkan tangan. Tangkap tangan itu, genggam erat dan jangan pernah lepaskan. Ketahuilah bahwa Tuhan bersamamu saat engkau melalui lembah. Dia tahu cara mengubah ladang pertempuran menjadi ladang berkat, dari lembah pembantaian menjadi gerbang kemenangan. Pada Hosea 2 ayat 14 tertulis, Aku akan memberikan kepadamu kebun anggurnya dari sana dan membuat lembah Ahor menjadi pintu pengharapan. Tahukah Anda apa itu lembah Ahor? Lembah Ahor itu berada di batas timur laut daerah suku Yehuda pada saat zaman Yosua menaklukkan kota Yeriko. Lembah itu diberi nama Ahor, yaitu tempat tiada pengharapan, yang artinya sepadan dengan tempat pengucilan dan kematian. Adalah seorang bernama Achan yang mencuri hasil rampasan pada waktu bangsa Israel di bawah Yosua menaklukkan kota Yeriko. Karena perbuatannya itu, Tuhan menjadi marah sehingga bangsa Israel dikalahkan sewaktu mengadakan serangan yang pertama atas kota Ai. Sebagai hukuman atas perbuatan Achan tersebut, dia bersama seluruh keluarganya dilempari batu hingga mati di lembah yang akhirnya disebut lembah Ahor. Pada zaman Hosea, lembah Ahor dipulihkan Tuhan menjadi pintu pengharapan dan menjadi tempat beristirahat bagi ternak yang artinya kesejahteraan diberikan Tuhan untuk umat. Seperti Raja Daud yang mengatakan, sekalipun aku berjalan di lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya karena Engkau besertaku. Lembah itu hanya persinggahan. Kita tidak tinggal di sana, hanya sementara, karena Tuhan akan menuntun kita melewatinya melalui gerbang kemenangan menuju puncak gunung. Tuhan akan membawa kita melewati lembah kelam itu ke ujung terowongan yang adalah gerbang sukacita, gerbang berkat dan harapan, gerbang kesembuhan bagi hati yang sakit, gerbang menuju telaga teduh bagi hati yang kering dan dahaga. Mintalah dan percayalah bila engkau sudah menerimanya. Tuhan Yesus memberkati. Salam damai.